Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari, selamat datang di podcast Bicara Pagi Karya. Akhirnya masuk ke episode 10. Yeay, 10. Setelah kita membahas apa aja, Teh? Ngebahas, kemarin kan kita udah ngebahas elemen-elemen untuk ngebedah karya ya. Betul. Atau elemen-elemen yang mengutuhkan satu karya. Betul. Yaitu ada ide, ada premis, Betul. title, dan kita akan masuk ke yang terakhir nih, Angle, biar konten kamu enggak dirujak netizen sih. Angle tuh fungsinya untuk itu sebenarnya ya. Biar enggak menyudutkan orang lain, biar enggak terkesan nyari sensasi. Yes, gitu kan. betul. Walaupun ada juga yang pakai angle buat itu sebenarnya dijadikan alat ya. Betul. Ini balik lagi lah, kita mau jadi content creator yang seperti apa gitu kan. Nah, kita belajar nih tentang angle, bukan angel ya. Yes. Kalau angel berarti angle guys, angle. Oke. Gimana tuh angle? Angle itu kan sebenarnya point of view ya. Iya, sudut pandang lah. Di kelas biasanya bahasa Indonesia udah kita belajar sudut pandang orang pertama, orang kedua, yang ketiga, semacam seperti itu. Tapi kita itu kalau saya buat tulisan fiksi lah ya, novel, cerita, cerpen gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita bawa si pikiran-pikiran ini menjadi suatu sudut pandang yang lain, gitu kan. Kita kelompokkan nih, ternyata si angle ini lewat buku sebenarnya ya. Kita belajar dari bukunya Edward de Bono, judulnya Six Thinking Hats. Nah, apa nih Six Thinking Hats? Jadi itu sebenarnya beliau, Bapak Edward ini. Iya, Bapak Edward. Bapak Edward, punten halo. Ya. Bapak Edward ini mengkategorikan sudut pandang itu berdasarkan pola pikir. Betul. Pola pikir seseorang. Nah, dia mendefinisikan ada 6 pola pikirnya. Ya, nah, yang dianalogikan menjadi topi. Betul. Ya. Topi berpikir tadi, thinking hats. Thinking hats gitu. Jadi kayak istilahnya, kalau misalnya kita nih sedang pikir yang positif atau negatif gitu kan, ya kita kan bisa banget kan kalau melihat segala sesuatu tuh dari positif atau negatif. Nah itu dianalogikannya dengan kita tuh sedang memakai topi. Gitu. Iya, ada yang kalau terlalu emosional, ada yang terlalu logis mungkin, nggak empati sebagainya gitu ya. Nah itu dia kategorikan menjadi 6 topi berpikir. Nah 6 nih tadi ya topi-topinya tuh jadi ada warnanya gitu, dianalogikan. Jadi ada beberapa pokoknya ada 6 warna yang dianalogikan biar gampang lah kita buat belajar tentang pola berpikir ini gitu ya. Dan ini pasti sebenarnya kita udah ngeh, tapi istilahnya nggak tahu teorinya lah. Nah ini diteorikan nih sama Bapak Edward ini gitu kan. Tapi sebelum ke situ sebenarnya kenapa sih kok penting ya buat para pekarya ini kita harus lihat dari berbagai angle tuh buat apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Karena ya itu tadi ya, kita tadi mau bikin kontennya seperti apa. Kita mau bikin konten yang kontroversial tuh gampang banget sebenarnya. Kita pakai aja salah satu doang nih si thinking hats, pasti akan jadi judgmental, bakal bikin konten yang kontroversial dan sebagainya gitu kan. Nah, kita pakai 6 topi berpikir ini biar konten kita tuh pertama kaya ya. Jadi konten kita tuh bukan asal konten gitu. Jadi semua kita memikirkan dari banyak sudut pandang. Itu kan bikin konten kita kaya ya. Kalau konten kita kaya, kita dianggap lebih riset, kita jadi lebih bisa lebih pendalam lah si pembahasan konten itu gitu ya, nggak cuma yang asal jeplak ngomong gitu kan. Dan melihat satu situasi secara utuh. Betul, secara utuh, nggak cuma satu sisi doang gitu ya. Kalau misalkan kita analogikan nih konten-konten di media sosial itu kan sama aja kayak kalau kita ngelihat megang sesuatu, yaitu gajah misalkan, tapi pakai mata tertutup kita coba megang-megang dong nih. Oh pasti akan ada orang yang ngelihat ngemegang gajah itu bagian apanya, contoh megang belalainya, wah ini mah panjang, selang gitu kan, gitu kan. Mikirnya mikirnya oh ini panjang, ada yang bagian gadingnya, oh ini mah kok ini sih dia tulang ini mah gitu kan. Terus ada yang bagian
kupingnya lebar. Hmm. Wah, ini lebar banget nih apa gitu kan. Itu kita akan jadi perspektif kita tentang gajah ya cuma apa yang kita pegang kan. Nah, kita nggak tahu nih perspektif orang lain atau perspektif dari sudut pandang lain. Makanya kita pakai 6 topi berpikir ini buat biar tahu, biar biar apa ya? Biar lebih tadilah lebih utuh ya ngelihat suatu fenomena, nggak cuma dari satu dan nggak jadinya judgmental gitu kalau Yes, cuma satu betul. biasanya. Nah, ada apa aja nih di topi ini? Di topi ini ya, yang paling sering dulu deh ya, kita yang paling sering dulu adalah topi emosional atau feeling. Itu tuh paling sering dan paling laku sebenarnya yang digunakan sama content creator ya. Dia dianalogikan dengan topi berwarna merah. Kenapa merah ya mungkin karena dia ya feeling aja ya. Paling feeling aja gitu. Jadi kalau saya topi merah tentu saja bahasannya akan lebih mengambil dari sisi emosi. Nah, emosi sendiri kan banyak ya teman-teman, ada sedih, ada yang marah-marah. Jadi banyak banget nih di konten-konten juga ya. Orang-orang yang menggunakan topi berpikir sedih, dia misalkan bikin konten-konten sedih contohnya ya. Walaupun sebenarnya konten sedih bagus kok, banyak yang bagus, tapi ada juga yang bikin jadi negatif dan sebagainya. Nah, itu tadi ya, kenapa kita seharusnya nggak cuma pakai satu topi berpikir, karena jadinya kalau misalkan sedih doang nanti dipikir wah drama banget nih gitu kan. Nah, itu sedih dan emosi tadi banyak lah, ada yang sedih, ada yang marah-marah, ada yang apa lagi seneng-seneng mungkin ya, ada bener sih. Betul. Kayak yang seneng-seneng tuh misalkan menceritakan kebahagiaan dia dengan pasangan dia apa segala lupa, itu kan masih emosional aja sebenarnya. Itu kalau yang warna merah gitu, biasanya yang berbunga-bunga, berapi-api, merah nih. Merah. Terus di counternya sama topi apa nih Teh? Ketika udah emosi ya, kita kan biasanya kalau udah emosi itu gelap aja ya matanya. Betul, membutakan. buta gitu. Nah, kita netralkan dengan satu topi berpikir berwarna putih, yaitu kita melihat situasi secara objektif gitu. Wah, ya. Jadi gak cuman ngelihat dari feelingnya, walaupun feelingnya agak ngerasa aduh kok salah ya gitu, atau nggak enak, tapi kita lihat faktanya. Faktanya seperti apa, data di lapangannya bagaimana gitu, hasil penelitiannya seperti apa. Betul. Gitu kan ya, supaya kita bisa melihat situasi itu secara objektif, secara by data, real gitu. Iya, karena seperti kalau itu terlalu feeling nanti ke bawain ya tadi buta. Padahal kita tetap aja harus ngelihat itu secara faktual, data dan objektif gitu. Itu penting banget sih. Betul. Gitu. Ya. Dan pasti selain itu mungkin fenomena lainnya juga pasti ada hal negatif gitu kan. Nah, negatif ini disebutkan pakai topi berpikir berwarna hitam. Ini yang negatif atau masalah gitu ya, apa yang negatif lah pokoknya. Masalah yang terjadi, hambatan dan sebagainya itu dipakai topi, kita istilahnya kita tuangkan dengan namanya topi berpikirnya warna hitam gitu di analogikannya. Gitu. Kalau misalnya udah ada masalah, ada hambatan, ada negatif, berarti pasti ada positif. Nah, yang positif ini digambarkan dengan topi berpikir warna kuning, guys. Kuning tuh gimana sih? Harapan, cerah, ceria gitu ya, happy gitu. Positif lah. Nah, ini pun sama, Edward de Bono mengkategorikan perspektif positif itu dengan warna kuning tuh menurut aku bener sih gitu. Karena memang isinya adalah pikiran-pikiran positif, harapan gitu, kemudian benefit dan yang lainnya gitu. Karena kan dari segala kesulitan pasti ada kemudahan ya. Gitu. Jadi memang setelah negatif, positif gitu, pasti ada gitu dari setiap situasi gitu. Dan kemudian setelah itu ada topi berpikir warna hijau, apa tuh? Yang warna hijau itu tadi udah ada negatifnya, positifnya. Biasanya kan kalau ada fenomena berarti kita butuh solusi gitu kan, butuh solusi misalnya. Nah, solusi ini yang hijau itu lebih ke solusi yang bersifat kreatif gitu ya, jalan lain atau sesuatu yang bisa diambil atau sesuatu yang bisa diketahui dari situlah gitu ya.
cara-cara kreatif buat menangani fenomena tersebut. Misalkan, nah itu topi berpikir warna hijau. Kayak istilahnya nyari jalan tengahnya Dari kali jalan ya. tengah, iya benar banget. Jadi gimana istilahnya solutif dan ya bagaimana cara lain lah untuk menangani hal tersebut gitu ya. Itu warna hijau nih teman-teman yang kreatif bisa menuangkannya. Kita sebutnya pakai topik berpikir warna hijau. Gitu. Setelah itu ada topi berpikir Terakhir. warna biru. Nah, Iya, ini yang terakhir ya gitu. 6 soalnya. Jadi kalau yang biru ini ketika dia melihat apa ya? Kalau misalnya berbedanya dengan topi berpikir warna putih, ketika dia melihat fakta atau data, si biru ini dia mencari next step-nya apa nih? Proses berpikirnya benar nggak nih dari satu situasi ini supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Dan setelahnya kita apa ya istilahnya bisa merencanakan step-step yang baik dan benar seperti apa gitu. Betul, jadi udah terstrukturnya lah kalau ini ya, kalau topi warna hijau gitu. Warna biru. Maaf, karena terlalu kreatif. Jadi warna hijau mikirnya. Bisa aja guys. Jadi mungkin topi berpikir ini akan sangat baik, sangat bagus buat teman-teman yang biasa kontennya tuh perspektif gitu ya, opini gitu kan. Biar tadi gak dirujak netizen ya. Karena ya dengan bantuan 6 topi berpikir ini kita jadi bisa mengetahui suatu masalah itu menjadi lebih utuh atau lebih banyak sudut pandangnya. Sudut pandang yang dipakai kayak gimana ya? Kayak gini. Dari 6 topi berpikir ini gitu. Itu juga udah sangat luas ya. Kita udah sangat bisa berdiri pakai topi merah, topi putih misalnya, itu tuh udah cukup komprehensif ya bahasanya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin ada tips kali ya buat teman-teman yang suka pakai 6 topi berpikir ini atau pengen buat belajar gimana caranya menggunakan 6 topi berpikir ini mungkin ya. Nah, itu tuh kita coba cari misalkan ada suatu fenomena nih contohnya ya. Contoh aja dulu. Ya fenomenanya misalnya sekarang lagi rame banget yang polusi ya. Polusi di Jakarta, di Jawa Barat gitu ya. Kita tahu bahwa tingkat polusi lagi tinggi-tingginya nih gitu kan. Nah, misalkan ada suatu topik itu, nah biar ramai gitu kan, biar ramai kita mulai dulu dengan warna topi yang sudah ada di masyarakat. Di masyarakat tuh menanggapinya apa sih tentang polusi? Negatif pastinya. Nah, negatif berarti apa tuh? Hitam kan. Oke, pertama topi negatif. Topi hitam. Kedua biasanya apa? Yang paling banyak juga sekarang. Maksudnya respon masyarakat. Feeling kan, merah gitu. Pasti merah. Emosi. Kenapa nih? Mau keluar aja gelap banget gitu. Dan sebagainya. Gitu kan. Pasti pertama itu, nanti baru di akhirnya di counter lah dengan tadi ada banyak kan topi yang putih, pakai topi yang kuning. Mungkin apa yang kita bisa dapat positifnya dari fenomena polusi gitu kan. Terus nanti mungkin ada topik kreatifnya, kira-kira apa solusi yang paling baiknya gitu kan. Nanti kita baru runutkan menggunakan yang topi berpikir warna biru ya kan. Gitu. Contohnya kayak gitu deh. Ya teman-teman bisa, ini untuk fenomenanya bisa apa aja gitu kan ya. Setiap fenomena pasti bisa dibuat gitu versi 6 topi berpikir ini gitu. Dan ketika 6-6-nya digunakan, ya konten kita bakal jadi konten yang kaya. Gitulah kurang lebih. Dan sebenarnya nggak harus 6-6-nya ada ya di konten juga. itu ya. Gitu. Cuma ya itu semakin banyak semakin kaya, dan ketika isunya adalah isu yang kompleks, ya mungkin lebih baik kalau misalnya bisa sampai 6-6-nya ya. Maksudnya kan ya kita tadilah biar semakin luas dan semakin dalam pembahasannya. Tapi kalau misalkan isunya cuma nggak terlalu besar, nggak terlalu berat, mungkin ya cuma 2, cuma 3, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi kita nggak cuma judgmental, cuma pakai satu sudut pandang. Kebayang kan kalau satu konten isinya cuma emosional aja gitu, terus nggak by data atau terlalu by data aja, dia nggak pakai sisi empatiknya gitu, nggak bisa, nggak kreatif dan sebagainya gitu, itu akan jadi konten yang membosankan. Iya. Apa gitu bedanya kan? sama artikel gitu? Betul, apa bedanya sama artikel yang kita baca gitu kan, nggak seru gitu. Iya. Kurang lah ya. Tidak berwarna. Tidak berwarna, ya benar-benar. Gitu. Ya udah, kita coba deh
Wih, coba nih Membuat, sekarang ya. secara live ya. Ini kita Secara belum live. kan. Kita karena tadi lah ada Kita bagi nih. fenomena ya, fenomena terkait polusi ini lagi rame nih teman-teman. Kita pakai coba, ya udah kita coba deh ngobrol tentang topik tersebut menggunakan six thinking hats yang kita bagi. Ada bagian Teh Tari, apa aja yang Teteh? Aku putih, kuning, biru. Putih, topi kuning sama topi biru. Ini kita bagi secara random banget loh guys. Iya Dapatnya ya. putih, kuning, biru. Iya, aku Nami, dapatnya putih, hitam, biru. merah, Hitam, dan merah, hijau. hijau. Emang anaknya negatif sih. Tapi kreatif. Iya sih. Ya udah kita mulai, berarti aku nggak tahu nih siapa yang mau duluan. Berarti oh ya, karena Bebas tadi sih. tipsnya adalah memulai Mulai. dengan yang paling ramai. Nah, negatif dong. Negatif, oke kita mulai ya. Negatif aku merah ya, sama kreatif ya hijau. Ini ngobrol aja ya berarti Ngobrol ya. dong. Oke. Jadi sekarang kita ada fenomenanya tuh polusi di mana-mana Teh. Gitu ya. Kita mau keluar rumah ternyata ngelihat langit sudah tidak biru lagi. Hatinya kayak kenapa ya bisa langit yang biasanya biru gitu kan, kita bisa pagi-pagi mau ngopi gitu kan, enak ya melihat pemandangan gitu kan, Waktu city buka view, tirai, ternyata bukan awan, bukan abu. bukan langit biru yang kelihatan, tapi polusi. Dan ini tuh sebenarnya aku pernah belajar ini beneran ya. Aku pernah belajar ya di kampus ya, bahkan sebelum tema polusi ini sebagai anak fisika, waktu itu judul kuliahnya fisika lingkungan. Kalian lihat gak di sana kata dosennya? Waktu itu kebetulan kita di lantai 4 dan karena aku anak UPI ya agak tinggi. Jadi ngeliat tuh gunung sebelah, Padahal sebelah itu masih di Bandung ya? selatan. Bukan Jakarta ya? Masih di Bandung, masih di Bandung. Lihat tuh gunung di sebelah sana, itu kalian di bawahnya apa gitu kan? Kabut atau apa gitu kata dosennya. Kita pikir kabut lah Pak, orang di gunung. Bener gak sih? Taunya ternyata bukan gitu kata dosen, itu polusi, itu bukan kabut. Wah, itu kayak langsung heartbreak gitu, kayak ternyata apa yang selama ini kita pikirkan ternyata bukan gitu ya. Yang kita pikir itu akan menyejukkan, ternyata malah itu yang istilahnya hasil dari sampah-sampah udara gitu kan, yang sebenarnya nggak baik buat tubuh kita. Itu kan sedih banget gitu pas tahu kenyataan itu, ya kan. Jadi ya negatifnya ya kita jadi males ya menjalani hari. Terus kita juga jadinya mungkin lebih aman pakai masker, yang udah tahu masker itu ribet ya. Pakai masker ribet, terus ya gak baik juga buat kesehatan paru-paru kita gitu kan. Jadi banyak banget lah efek yang ditimbulkan dari polusi udara ini gitu loh Teh. Dan faktanya kita langsung lanjut nih. Boleh. Topi putih ya. Dan faktanya memang sebenarnya ya. Apa ya, yang mengidap ISPA di Jakarta semakin banyak sekarang. Betul. Gitu. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan ya. Gitu. Tapi ya ini mungkin bisa dilihat kenapanya ya, berarti kenapa sih polusi ini kok semakin parah sekarang gitu kan ya. Ternyata kalau lagi dilihat kondisi sekarang ini tuh kalau melihat dari cuaca kan memang lagi El Nino ya di kita tuh sebenarnya. Jadi kan emang cuacanya sangat panas ya. Betul. Jadi residu asap-asap tuh emang berkumpul gitu di sini. Belum lagi kan jadi nggak ada hujan gitu. Ketika si El Nino ini lagi melanda satu tempat nih, curah hujan tuh jadi sangat minim gitu. Sedangkan hujan itu kan yang agak mengendapkan si residu-residu sebenarnya. Betul. Itu pertama. Terus yang kedua sebenarnya itu juga aku data dari sebenarnya dari Ridwan Kamil ya, aku waktu itu ngeliat tuh gitu. Bahwa sebenarnya ada PLTU Suralaya kan yang dibangun gitu. Batu bara lagi. Batu bara ya, yang bagaimana? sudah tahu limbahnya lah. Betul, limbahnya itu gitu. limbah udara gitu kan. Karena ya gimana ya, kalau misalnya ngelihat perilaku orang-orang Jakarta dari dulu sampai sekarang tuh sama aja gitu kan ya. Sama saja. Sama saja sebenarnya. Ada yang bawa mobil ada gitu, bawa motor ada yang pakai transportasi umum ada gitu. Tapi semakin parahnya tuh sekarang gitu. Dan dikarenakan oleh
dua hal itu. Tambahan lah, tambahannya ya. Seperti itu gitu. Oh iya. Jadi gimana ya? Kalau misalkan ada nggak sih, maksudnya hal-hal positif yang bisa kita tarik gitu dari fenomena ini gitu kan? Karena ya jujur aja ini sudah frustrating ya dengan adanya si polusi udara ini gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil gitu? Hikmahnya Iya, hikmahnya. Oke. kita ambil hikmahnya ya, bahwa sebenarnya apa ya, setidaknya aku sih kalau ngelihat dari situasi ini ya, kalau ternyata orang semakin aware gitu dengan polusi, betul, dengan kualitas udara, lingkungan lah ya, lingkungan, kesehatan, betul, dan yang lainnya gitu, orang semakin aware dengan itu gitu. Iya. Nah sebenarnya sih agak gak baik juga, karena kenapa sih kok harus sampai ada situasi jelek dulu nih, betul, situasi parah dulu nih, orang baru pada sadar. Nah gitu. Sebenarnya ya gitu. Cuman ya balik lagi, sebenarnya seburuk apapun situasi, manusia pasti punya cara sih untuk tetap bertahan hidup. Gitu. Iya benar juga ya. Jadi tapi jangan sampai kita juga menyalahkan satu pihak, pemerintah atau apa bla bla bla. Kita mulai aja dari diri sendiri dulu. Betul. Gitu. Apa yang bisa dilakukan nih? Apa yang bisa sama dilakukan diri sendiri kali ya. Gitu ya, walaupun memang ya emang masalah bersama sih. Iya, tapi nggak akan selesai kalau kita nggak mulai dari diri sendiri. Betul, kita mulai aja dulu dengan mengurangi polusi. Jangankan dari polusi, pola konsumsi kita aja sebenarnya. Betul. Kita mengkonsumsi segala sesuatu tuh gimana sih biasanya tuh? Apalagi gimana ya, ini jadi kemana-mana sih sebenarnya bahasannya ya. Cuman menurut aku kita jangan sampai berlebihan. Ketika kita berlebihan, misalnya nih, kita berlebihan pakai HP, pakai laptop, pakai apa segala semua macamnya itu pakai listrik. Kan kita tahu di Indonesia masih pakai pembangkit listrik batu bara, coy. Tenaga uap itu kan. Sama aja sebenarnya. Jangan terlalu terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Secukupnya aja, seberesnya kerjaan lah. Betul. Udah beres ya udah gitu kan. Itu baru dari listrik, belum lagi dari limbah makanan. Iya, sampah. Jangan sampai kita ninggalin makanan, nyisain itu kan juga jadi sampah lagi. Dari sampah jadi gas metan, kan itu juga jadi polusi gitu. Betul. Dan macam-macam. Intinya jangan berlebihan lah kalau menurut aku ya. Jangan berlebihan ya, ternyata ya. Dan mungkin ya jadinya ada ruang sebenarnya buat teman-teman saintis misalnya gitu kan, buat memikirkan apa nih, kita punya solusi apa untuk mengganti si PLTU ini ya gitu ya, tenaga uap, tenaga apapun lah yang menghasilkan limbahnya yang limbah yang sangat ini gitu, yang sangat besar nih. Gimana kira-kira kita bikin suatu energi terbarukan lain gitu kan, pilihan-pilihan lain gitu. Apakah misalkan sekarang kita ada yang tenaga surya gitu kan, tenaga apalagi deh kira-kira dicari mungkin ya sesuatu yang biasa mungkin kita buang tapi akhirnya kita bisa pakai nih. Nah itu sih buat sumber energi itu bakal keren banget sih ke depannya gitu. Dan mungkin ya dilihatlah limbah-limbah hasilnya gitu ya, hasil dari kan pasti akan ada sebenarnya limbah itu. Cuma mana nih yang paling better gitu buat lingkungan kita gitu. Karena kan ya semakin kita ya istilahnya dunia semakin maju, semakin keren, masa sih kita nggak bisa mikirin gitu bahwa bagaimana ini bisa diatasi gitu ya. Betul gitu. Kayak gitu sih mungkin. Apalagi? Udah berarti? Udah ya. Sebenarnya udah ya? Kita sudah menggunakan 6 topik berpikir teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh udah jadi contoh lah ya buat teman-teman yang pengen bikin konten, misalkan konten opini gitu kan, buat setidaknya minimal pakai beberapa topik berpikir biar agak kaya lah gitu ya. Biar tadi lah gak cuma asal jeplak, gak cuma asal kontroversi gitu kan. Kita bisa pakai 6 topik berpikir atau beberapa topik berpikir biar konten kita semakin keren. Keren, kaya, utuh gitu. Iya, benar banget. Dan tidak bertitik berat ke salah satu ya. Betul. Biasanya gitu. Betul.
Oke. Oke. Apalagi nih? Udah kayaknya ya. Udah ya itu. Seperti itu ya guys sebenarnya untuk ya contoh aja sih ini Iya. ya. Itu contohnya dari diskusi kita gitu. Hmm. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menganalisis lagi gitu ya dari Betul. konten-konten orang, Betul. konten-konten yang lain itu seperti apa kita coba. Betul. Waktu aku tahu si Topi berpikir ini ya, ketika aku melihat konten tuh jadi kayak Oh ini. bukan dalam artian aku bisa menganalisis ya, jadi aku bisa melihat dinamikanya. Dinamika dari satu artikel panjang Iya, gitu ya. iya. Oh dia tuh alurnya gini, Iya. dari ini jadi semakin berwarna gitu. Iya, karena tadi udah ada warna-warnanya ini hitam nih, ini putih. Ini putih. Wah, ada gradasi jadi. Keren sih kalau udah bisa kayak Aku gitu. ngelihatnya tuh kayak gitu. Wah, keren ya ternyata berwarna, gitu. Iya, Iya, karena aku anaknya visual ya, jadi kalau ada apa-apa tuh langsung dibayangkannya ya. secara visual. Dibayangkannya secara visual Boleh, gitu. boleh, bisa aja. Dan memang balik lagi ya ke tujuan ya, berarti Topi berpikir ini sebenarnya tergantung tujuan kita. Betul. Gitu ya. Apakah untuk istilahnya apa ya? Meredakan sesuatu yang sudah riuh ya kan? Karena banyak perspektif kan betul. gitu. Atau memberi perspektif yang utuh gitu. Iya, betul. Mengutuhkan perspektif yang ada lah. Nah intinya gitu. Seperti itu sih ya, atau ya terserah sih sebenarnya ya mau bikin konten seperti apa, cuman ya jangan sampai kita kita kan konten pasti ada tujuan lah. Iya, kan ya? betul. Yang kita kasih ini mau apa sih sebenarnya gitu. kan? Jangan sampai dampak yang kita kasih itu hanya memperkeruh suasana. Betul. Gitu. Kalau bisa kita menetralkan. Betul, Gitu benar sih. Harapan dari kita. Iya, dengan sudah kemarin tuh dari episode kemarin kan dengan title, premise, promise, apalagi ide ya kan. Kita udah bahas semua nih sampai akhirnya angle. Dan ini bahasan terakhir kita terakhir. yang sekaligus menutup season 1 kita. Udah tuh. Aduh, gak kerasa ya? Gak kerasa, sudah 10 episode teman-teman kita membersamai teman-teman semua. Semoga ini ada manfaatnya ya. Iya, itu sih. Semoga bisa digunakan lah buat teman-teman konten, buat teman-teman berkarya gitu kan. Biar tetap biar berani bicara karya. Ini nangis Jan. Terakhir. Mau tahu lah gimana pengalamannya setelah take seru ya, 10 episode. kali tuh lumayan sih ya, tapi seru. Seru lagi kalau kalian ikutan challenge ini nih, ada challenge apa nih Teh Tari? Ya kita kasih kesempatan nih sebenarnya ya dari buat teman-teman ya, challenge dari kita buat teman-teman untuk dibedah karyanya, karya akun atau apapun lah sebenarnya, personal branding gitu. Jadi sebenarnya ini kita memberi kesempatan untuk teman-teman bertumbuh gitu. Yeah. Jadi kita ingin teman-teman juga, ayo kita tumbuh bareng yuk gitu. Dan teman-teman juga bisa dapat feedback yang sangat berarti gitu. Buat kelanjutan konten teman-teman lah. Konten teman-teman, betul itu. Jadi nanti akan kita umumkan juga ya di Instagram @linimasastudios, pantengin aja di sana. Info-infonya mengenai challenge yang tadi udah diisi gitu sih. Semoga seru sih, bisa membedah karya orang gitu ya, teman-teman gitu ya, kalau pengen karya dibedah, karena sebelumnya juga kita membedah karya beberapa orang gitu ya, beberapa kreator di studio kreator Limasa, di studio nulis buku. Kita biasanya itu dilakukan di kelas gitu kan. Jadi kita coba sekarang dibawa ke, ya udah nih buat spesial untuk para pendengar podcastnya Bicara Bagai Karya, kita coba bedah nih karyanya. Siapa yang mau dibedah? Ikutan challenge-nya berarti. Yoi. Tenang aja, ini kita bukan ngerujak ya. Ngerujak. Kita kasih feedback positif. Betul. Akan selalu itu. Yang membangun lah, kritik membangun. Yang penting jangan, ya tadi, Nom tuh berpikir. Iya, dan Topi berpikir. Tenang guys. Oke, kalau kayak gitu makasih banyak ya Teh Tari untuk season 1 ini. Iya, aduh terima kasih banyak. Ya Allah, subhanallah guys. Sampai bertemu. Ini bener-bener aku gak pernah, kalau misalnya mau jujur-jujuran, aku gak pernah kepikiran buat bikin podcast. Iya, tentu saja.
Siapalah kita membuat podcast. Kita lu seimpulsif itu ya. Betul. Tapi senang sih karena kita senang ngobrol juga kan, senang berbagi. Ternyata ya alhamdulillah kalau memang podcast Bicara Bakar Karya ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya gitu. Kita sih harapannya itu ya. Gitu. Iya. Semoga bermanfaat ya guys. Kalau ada apa-apa mohon dimaafkan kita. Perpisahan banget nih. Ya, aduh, punten ya mah gitu kan. Oke, gitu aja paling ya. Apa nih penutupnya? Segitu. Ya. Ya segitu dulu guys. Tungguin aja dulu ya challenge-nya di IG @linimasa Studios. Jangan sampai ketinggalan, semoga bermanfaat. Kita tunggu review-review dari kalian, feedback-feedback dari kalian di season pertama ini. Kalau misalnya kalian ada saran juga boleh banget gitu. Iya, tetap ya di @linimasa Studios atau ke email bicarabakarya@gmail.com. Sip, oke. Sekian dari kami di season pertama. Wah, Apa tutupnya nih? apa ya? Simpan. Oh iya. Lupa lagi. Jadi lupa nih guys. Jadi lupa. Udah berasa aduh mau nutup aja gitu. Udah sedih aja ya. Udah sedih aja gitu. Ya, aku yakin ini gak akan berhenti sampai di sini. Jadi jangan lupa simpan ragumu Dan mulai bicara bakar karya. Dadah.